Ya, Bapak Ibu, teman-teman semua, eh, pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman sekalian untuk kita sama-sama merenungkan lagi soal eh, keluarga Kristen. Kenapa saya ingin mengajak Bapak Ibu merenungkan hal ini? Karena saya agak prihatin karena terlalu banyak sekarang perceraian terjadi di mana-mana. Ya, kenapa perceraian itu terjadi di mana-mana? Karena mungkin si jahat atau iblis selalu berusaha memecah belah keluarga, terutama keluarga Kristen. Ya, kalau kita bicarakan secara universal seluruh dunia, lebih lebih lagi banyak perceraian terjadi. Apalagi sekarang ini banyak juga kelompok-kelompok LGBT yang menikah sesama jenis, ya. Kalau kita lihat dari sudut rohani atau kekristenan, kok banyak LGBT menikah. Kenapa? Karena sebenarnya ada pesan terselubung dari si jahat, dari antikristus, yaitu untuk menghancurkan rencana Allah. Perintahnya Tuhan adalah suami istri harus menikah. Ya, waktu Adam Hawa menikah diperintahkan oleh Tuhan, beranak cuculah kamu untuk penuhi bumi. Nah, kalau LGBT menikah nggak bisa beranak, nggak bisa bercucu, ya. Jadi tidak bisa memenuhi bumi. Tapi perintah Tuhan penuhi bumi. Nah, ini latar belakang muslihat si jahat atau setan untuk menghalangi perintah Tuhan, menghalangi misi Tuhan, ya. Nah, ini saya ingin mengajak Bapak Ibu baca dari Markus. Markus, kitab Markus 2 ayat 19. Bunyinya begini. Kepada mereka, jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Nah, ini terjadi waktu Tuhan Yesus ditanya, kenapa kamu dan murid-murid kamu nggak puasa? Karena kebiasaan orang Yahudi itu harus puasa hari-hari tertentu. Tapi Tuhan Yesus tidak puasa. Nah, Tuhan Yesus menjawab bahwa dia adalah mempelai laki-laki. Murid-muridnya, umatnya adalah mempelai wanita. Nah, ini sebabnya iblis tidak suka. Karena Tuhan Yesus menggambarkan hubungan antara Tuhan dengan manusia itu adalah hubungan seperti hubungan suami istri. Hubungan mempelai pria dengan wanita yang sangat erat hubungannya dan saling mencintai. Ini prinsip Alkitab, ya. Nah, iblis tidak suka, maka dia bikinlah tipu muslihat macam-macam melalui LGBT lah, melalui emosi, melalui kesombongan, dendam, dengki, iri hati, pertengkaran, perselisihan, ya, cemburu. Itu hal-hal yang ada dalam daging kita yang berdosa dipakai oleh iblis untuk menghancurkan seluruh
rencana Allah, yaitu mempersatukan mempelai pria, yaitu Tuhan, dengan mempelai wanita, yaitu jemaatnya atau umatnya. Tuhan menginginkan seluruh dunia diselamatkan dengan cinta kasih Tuhan. Ya, tapi iblis tidak mau terjadi itu karena iblis maunya dia juga banyak pengikut karena dia ingin menyaingi Tuhan. Makanya dia dihukum oleh Tuhan. Ya, tadinya iblis itu Lucifer itu adalah malaikat yang paling tinggi pangkatnya. Malah dikatakan dia pembawa puji-pujian. Dia dekat sekali dengan Tuhan. Tapi dia ada iri hati. Dia mau hancurkan reputasi Tuhan. Nah, jadi dia dihukum. Nah, karena dia dihukum, dia marah, dia berontak, dia menghasut supaya banyak orang-orang tidak diselamatkan Tuhan. Makanya dia berusaha bikin perkawinan-perkawinan hancur. Ya, dari adanya perselingkuhan, adanya kesombongan suami, sombongan istri karena dia cantik, suaminya kaya sombong, cari istri lagi. Ya, banyak orang-orang kaya mempermainkan wanita seenaknya saja. Nah, ini salah satu jerat-jerat yang dipasang oleh si setan yang kelihatannya nikmat tapi sebenarnya membawa maut. Kenapa saya bilang membawa maut? Karena itu dosa. Perselingkuhan dosa. Cemburu juga dosa. Ya, kesombongan dosa, marah dosa, perpecahan, memecah belah suami istri juga dosa. Ya, dia menggiring manusia untuk berbuat dosa. Nah, jadi kalau kita jadi orang Kristen, keluarga Kristen, nomor satukan Tuhan dalam hidup. Bagaimana menomorsatukan Tuhan dalam hidup? Yaitu baca firman Tuhan tiap-tiap hari. Supaya kita tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Supaya waktu iblis mencobai, waktu iblis menghasut, waktu iblis memasang jerat, kita tahu dengan pasti ini jebakan. Kita harus taat. Nah, disinilah percaya penuh kepada Tuhan untuk mentaati seluruh firman Tuhan. Ya, percaya penuh kepada Tuhan dengan iman supaya kita mentaati firman Tuhan dan melakukannya. Melakukannya apa? Kalau jadi istri orang Kristen, jangan suka cemburu. Jangan suka merendahkan suami, karena suami itu adalah kepala keluarga yang harus dihormati. Suami, kasihi istrimu seperti Tuhan mengasihi jemaat. Jangan semena-mena seperti orang-orang yang lain, mentang-mentang dia kaya, istrinya mau cerai-cerai lah, gue bisa dapat istri lagi. Banyak yang mau sama gue. Nah, itu kan kesombongan rohani. Dan itu dosa, karena itu perselingkuhan. Dan dia tidak mikir kalau dia masuk neraka gara-gara begitu. Itu kan nggak bener. Ya, kan Tuhan bilang, aku roh, barang siapa menyembah aku harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Kebenarannya apa? Kebenarannya adalah taat kepada pimpinan roh Tuhan yang kudus. Bagaimana taat kalau kita tidak pernah baca Alkitab? Kita tidak pernah tahu apa yang Tuhan mau. Kita tidak pernah mengerti. Karena itu perlu pimpinan roh kudus untuk memberikan kita hikmat, akal budi, dan kepintaran supaya kita tahu apa yang boleh kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Dan berdasarkan pimpinan Roh Kudus, kita punya mata rohani yang tajam. Kita tahu ini mana jalan setan, mana jalan Tuhan, mana kehendak setan, mana kehendak Tuhan. Karena setan selalu bikinnya di area abu-abu. Ya, antara iya dan tidak. Dia bermain di rasio. Secara rasio benar masuk logika. Tapi secara iman mungkin itu tidak benar. Ya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua,
Kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, pertama-tama kita harus baca firman tiap hari. Kedua, kita harus punya iman. Percaya penuh kepada Tuhan 100%. Baru kita bisa taat kepada firman Tuhan. Kalau kita tidak taat, kita pasti ketinggalan waktu Tuhan datang. Kenapa saya terbeban ini? Begitu banyak keluarga-keluarga cerai, ya, keluarga Kristen rusak, ya. Marilah kita bertobat, taati firman, lakukan kehendak Tuhan, minta kekuatan pimpinan Roh Tuhan yang kudus supaya kita jangan jatuh dalam dosa, ya. Jangan kita menentang Tuhan dalam kenikmatan daging kita. Ya, ada seorang yang kaya raya, dia punya diskotik banyak, dia main sama dansa-dansi sama cewek-cewek pakai bikini segala macam, ya, ada di medsos tuh. Ya. Apakah itu yang Tuhan kehendaki dan apakah itu yang Tuhan izinkan? Ya, Bapak Ibu, jadi kalau ada yang begitu, bertobatlah, kembali ke jalan Tuhan, berubahlah oleh pembaruan hidupmu. Karena keluarga Kristen, tiap keluarga, suami istri, anak, mantu, cucu, itu semua adalah wajib dijalankan oleh semua orang Kristen. Karena itu menggambarkan hubungan cinta kasih Tuhan kepada manusia umumnya. Ya, ada ikatan yang erat sekali antara Tuhan dengan umatnya. Ya, saya bacakan lagi di Efesus 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ya, dalam Efesus 5 ayat 25 disebutkan lagi, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ya, jadi Bapak Ibu teman-teman, dari Efesus ini jelas terlihat bahwa Tuhan mengendaki perkawinan itu tidak tercerai-berai, maka Dia kasih ayat ini. Istri tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Bukan maksudnya Tuhan suaminya jadi Tuhan. Bukan maksudnya suaminya jadi Tuhan boleh seenak-enaknya terhadap istri. Tuhan tidak begitu. Kalau Tuhan seenak-enaknya terhadap jemaatnya, habis ini kita semua mati. Karena semua sebenarnya berdosa dan tidak ada yang benar di hadapan Tuhan dan tidak ada yang Tuhan perkenan. Tapi karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini, sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, mati untuk disalib, menebus dosa kita semua, membenarkan kita, dan bangkit kembali di hari ketiga, naik ke surga, untuk nanti datang lagi untuk menjemput kita semua. Kalau kita mau untuk dijemput dan tidak ketinggalan, mari rubah karakter kita yang jelek. Sampai di sini dulu Bapak Ibu, jangan lupa klik subscribe, share, supaya makin hari makin banyak orang yang mengerti bagaimana harusnya hidup sebagai suami istri dalam keluarga Kristen. Sampai ketemu lagi, Tuhan memberkati.